Nah, jadi pada hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Namun sebelum kita masuk pada materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Namun sebelum kita masuk ke sana, kita absensi terlebih dahulu. Ya, hadir semua? Hadir. Itu kita pastikan dulu apakah hadir semua. Kita absen terlebih dahulu. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita absen terlebih dahulu, ya. Yang pertama, Aisyah. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Hadir Pak. Oke. Oke. Sekarang kita masuk pada materi Sistem Informasi Manajemen, yang dimana kita akan membahas tentang konsep dasar dari Sistem Informasi Manajemen. Namun sebelum kita masuk pada konsep dasar Sistem Informasi Manajemen, saya perlu mereview, atau masih ada yang ingat materi minggu yang lalu? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi dalam sistem informasi manajemen minggu lalu yang kita bahas yaitu proses manajemen, di mana aktivitas atau kegiatannya salah satunya adalah perencanaan. Masih ada lagi? Nah, Pak. Yang kedua prosesnya itu pengendalian. Ada lagi? Yang ketiga pengambilan keputusan. Ya. Oke, jadi di dalam sistem informasi manajemen, khususnya pada proses manajemen, ada 3 proses. Yang pertama ada perencanaan, yang dimana perencanaan tersebut yaitu merencanakan apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Yang kemudian ada pengendalian. Pengendalian yaitu mengendalikan atau mengawasi apa yang telah direncanakan. Pengambilan keputusan, yang dimana pengambilan keputusan tersebut yaitu memutuskan apa yang akan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Di materi hari ini yaitu konsep dasar dari Sistem Informasi Manajemen. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, sistem itu selalu berdampingan dengan kita, baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, tadi pagi kalian berangkat ke kampus naik apa? Motor. Ada tidak kaitannya motor dengan sistem? Ada. Kenapa? Karena motor ada mesinnya, Apalagi? ada rantainya, ada rodanya. Ya. Kenapa sistem ada kaitannya dengan motor? Karena memiliki sub komponen atau unsur-unsur di dalam motor tersebut. Jadi kalau di dalam sistem ada subsistem, ada unsur-unsur, ada komponen. Sedangkan tadi di dalam motor, anggaplah motor tersebut adalah sistem. Subsistemnya atau bagian-bagiannya adalah
mesin, rantai dan roda. Nah, sekarang kita masuk apa sih pentingnya kita mempelajari dari sistem informasi manajemen. Ada yang tahu? Dengan mempelajari sistem informasi manajemen, khususnya pada konsep dasar sistem informasi manajemen, yang kita akan capai adalah, atau yang kita akan dapatkan adalah mampu menjelaskan dari dasar-dasar sistem informasi manajemen, kemudian mampu menjelaskan klasifikasi tentang sistem dan informasi. Ya. Sekarang masuk materi konsep dasar dari sistem informasi manajemen. Nah, jadi di dalam atau dasar dari sistem informasi yaitu ada 3. Yang pertama ada kegiatan input, yang kemudian ada kegiatan proses, yang kemudian ada output, yang selanjutnya ada apa? Pengambilan keputusan, yang dimana input ini kegiatannya yaitu seperti apa? Ada yang tahu? Kemudian yang proses, kemudian output. Pada konsep dasar atau pada dasar sistem informasi ada 3. Yang pertama ada input, kemudian proses, kemudian output. Nah, pada kegiatan input, kegiatan apa saja yang dilakukan? 3, Sabar coba. 2, 3, Penginputan atau pemasukan data. 2, 3, Penginputan adalah pemasukan data. Ada lagi? Proses 3, pengelola data. Selanjutnya 3, 3. Output yaitu mendistribusikan informasi. itu tadi beberapa yang berkaitan dengan dasar-dasar sistem informasi. Ya, jadi kegiatan input yaitu saya menjelaskan. Jadi kegiatan input yaitu mendeteksi bahan-bahan atau serangkaian data yang diperlukan baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi atau perusahaan. Jadi data-datanya di sini bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya pada kegiatan pemrosesan. Nah, di sini yaitu proses mengolah data yang sudah diinput tadi, baik datanya yang dari internal maupun eksternal perusahaan. Dan kegiatan output yang dimana data yang sudah diolah akan didistribusikan kepada penggunanya. Dalam hal ini siapa penggunanya? Yaitu manusia. Dan setelah melakukan 3 kegiatan utama dalam sistem informasi yaitu input, proses, dan output, yang selanjutnya adalah kegiatan pengambilan keputusan, yang dimana dalam pengambilan keputusan di sini akan ada feedback atau umpan balik, yang dimana umpan balik tadi atau hasil dari feedback itu akan masuk kembali ke input sebagai data terbaru yang kemudian akan diolah,
kemudian akan menghasilkan informasi terbaru lagi. Ya, jadi begitu seterusnya ada siklus di dalam sistem informasi. Apakah materinya sudah dipahami? Ada pertanyaan? Sudah? Sekarang saya akan membagi kelompok dalam hal ini untuk melakukan diskusi kelompok, yang dimana di sini kita menyelesaikan salah satu kasus, yaitu pengaplikasian sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Instruksi tentang pelaksanaan atau pengerjaan tugasnya. Jadi di sini ada 3 poin yang harus diisi. Yang pertama tadi input, proses, dan output. Nah, di sini ada kegiatannya. Kalian masukkan berdasarkan kategori masing-masing. Yang mana yang masuk input, proses, dan output. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Oke, bagaimana hasil tugasnya? Belum. Bagaimana tugasnya? Belum. Sudah. Oke, di sini sudah, di sini belum. Kita beri waktu kurang lebih 5 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, silakan. Tugasnya Sudah. Oke. Maka disilakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama saya persilakan kelompok 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai karakteristik sistem yang akan langsung dijelaskan oleh Saudari Hasnawati. Jadi karakteristik sistem yang pertama mempunyai komponen-komponen, yang kedua batas sistem, yang ketiga lingkungan luar sistem, yang keempat penghubung sistem, yang kelima masukan sistem, yang keenam keluar sistem, yang ketujuh pengelola sistem, dan yang kedelapan sasaran sistem. Baik, itu materi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, itu materi dari kelompok kami. Apakah teman-teman sekalian sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Paham. Paham. Terima kasih. Kalau semua sudah paham, itulah sekian dari materi hasil diskusi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi kelompok 1 tadi tentang karakteristik sistem, yaitu jadi sesuatu bisa dikatakan sebuah sistem jika ada atau jika memiliki karakteristik, yaitu yang pertama ada mempunyai komponen, yang kemudian ada batasan sistem, kemudian ada lingkungan luar sistem, kemudian ada input, ada keluaran, ada output. Ya, oke. Yang selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 2. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 di sini kami akan membahas tentang materi tentang klasifikasi sistem yang akan dibawakan oleh saudara Idul Mahiro. Action.
Oke, baik, di sini klasifikasi sistem. Dalam klasifikasi sistem dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sistem abstrak dan sistem fisik, yang kedua sistem alamiah dan sistem buatan manusia, yang ketiga sistem tertentu dan sistem tidak tertentu, dan yang keempat sistem tertutup dan sistem terbuka. Oke, baik, sekian dari kami. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, 3. kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi pemaparan dari kelompok 2, jadi di sini bisa kita lihat bahwa karakteristik klasifikasi dari sistem yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik, yang dimana sistem abstrak itu tidak kelihatan, sedangkan yang fisik yaitu yang secara nyata bisa dilihat. Yang kemudian ada sistem alamiah, yang dimana sistem alamiah yaitu dia sistem terjadinya yaitu tidak campur tangan manusia, yang dimana contohnya itu perputaran bumi pada porosnya. Kemudian yang sistem buatan manusia yaitu suatu sistem yang direncanakan oleh manusia. Yang kemudian ada sistem tertutup dan sistem terbuka, yang dimana yang sebenarnya kalau sistem itu tidak ada yang tertutup secara nyata atau secara terus menerus, tetapi dia relatif tertutup. Ya, jadi setelah tadi pemaparan dari kelompok diskusi, Langsung aja nggak apa-apa, nanti bisa dipotong. jadi dengan kegiatan perkuliahan hari ini kita sudah mengetahui bahwa betapa pentingnya sistem informasi di dalam aktivitas keseharian kita. Jadi baik itu secara individu maupun secara organisasi atau secara kelompok. Jadi di sini kita bisa mengetahui apa yang kita akan lakukan dan bagaimana prosesnya hingga mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Oke, jadi untuk materi kita hari ini telah selesai. Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem informasi manajemen pada pokok pembahasan pengambilan keputusan. Jadi di dalam pengambilan keputusan kita akan mempelajari pada poin-poin atau indikatornya, yaitu ada kegiatan intelijensi, ada kegiatan merancang, ada memilih, ada menelaah, dan kegiatan analisa. Ya, jadi untuk materinya disilakan dilihat pada buku dan jurnal yang telah kami bagikan. Minggu depan kita tinggal melakukan atau pencerahan tentang materi pengambilan keputusan. Kegiatan perkuliahan hari ini telah selesai. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah dipahami semua? Sudah. Oke. Kalau sudah dipahami, kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.